Assalamualaikum, halo mahasiswa manajemen. Selamat datang dalam asistensi ujian tengah semester genap matkul akuntansi keuangan prodi manajemen tahun ajaran 2022-2023. Dalam video ini kita akan membahas soal latihan yang diambil dari tahun kemarin. Ada 3 soal yang akan kita bahas. Beberapa poin yang harus diperhatikan adalah cara membuat laporan rekonsiliasi dan jurnal penyesuaiannya. Yang kedua, membuat jurnal piutang dagang dan piutang wesel berbunga. Yang ketiga, menghitung nilai persediaan akhir, HPP, laba kotor dengan metode FIFO, LIFO, average. Langsung aja kita masuk ke soal yang pertama. Berikut ini informasi yang berhubungan dengan kas PT Bahagia Selalu pada tanggal 31 Maret 2022. A. Saldo rekening kas menurut laporan bank adalah 123.642.000. B. Saldo rekening kas menurut laporan perusahaan 118.626.000. C. Setoran sebesar 14.294.000 belum dicatat oleh bank sampai akhir bulan Maret 2022. D. Biaya administrasi bank sebesar 110.000 belum dicatat oleh perusahaan. E. Pendapatan jasa giro sebesar 3.500.000 belum dicatat oleh perusahaan. F. Cek yang diterima dari Tuan Edi, seorang pelanggan, senilai 8.375.000 dan sudah disetor oleh perusahaan, dikembalikan oleh bank karena tidak ada dananya, atau diperlukan sebagai cek kosong. H. Cek yang ditarik namun belum diuangkan ke bank sampai tanggal 31 Maret 2022 adalah A. Cek nomor 599 5.200.000. B. Cek nomor 600 8.895.000. I. Bank telah menagih piutang wesel sebesar 11.100.000. C. Perusahaan keliru mencatat pembayaran cek kepada PT Selalu Bahagia sebesar 5 juta, keliru dicatat 500.000. K. Perusahaan telah melakukan kesalahan mencatat membayar biaya listrik sebesar 4.800.000, keliru dicatat 8.400.000. Diminta buatlah laporan rekonsiliasi bank per 31 Maret 2022 dan jurnal yang diperlukan. Nah, untuk mempermudah pemahaman kita, saya tampilkan di sebelah kiri yaitu jawaban dari soal dan sebelah kanan poin-poin soal yang diperlukan. Nah, laporan rekonsiliasi bank itu terdiri dari 2 bagian. Bagian kiri terdiri dari saldo kas menurut bank ditambah setoran dalam perjalanan dikurangi cek beredar dan saldo kas menurut bank yang disesuaikan. Sedangkan di sebelah kanan terdiri dari saldo kas menurut perusahaan ditambah pendapatan bunga, wesel tagih, koreksi biaya listrik, dikurangi dengan biaya admin, cek kosong, koreksi PT Selalu Bahagia, dan saldo kas menurut perusahaan yang disesuaikan. Nah, kita masuk yang di bagian kiri. Saldo kas menurut bank sebesar 123.642.000 diambil dari poin A, ditambah setoran dalam perjalanan sebesar 14.294.000 diambil dari poin C, hasilnya 137.936.000. Kemudian dikurangi cek beredar dari soal yaitu poin H, yaitu cek nomor 599 ditambah cek nomor 600. 5.200.000 ditambah 8.895.000 hasilnya 14.095.000. Nah, dari 123.642.000 ditambah 137.936.000 dikurangi 14.095.000 didapatkan hasil saldo kas menurut bank yang disesuaikan sebesar 120.000
23.841.000. Nah, kita masuk di bagian kanan, yaitu saldo kas menurut perusahaan sebesar 118.626.000 diambil dari poin B, ditambah pendapatan bunga sebesar 3.500.000 diambil dari poin E, wesel tagih sebesar 11.100.000 diambil dari soal poin I, koreksi biaya listrik sebesar 3.600.000 diambil dari soal poin K. Nah, pada poin K ini perusahaan telah melakukan kesalahan mencatat membayar biaya listrik 4.800.000 keliru dicatat 8.400.000. Nah, 3.600.000 ini asalnya dari selisih 8.400.000 dikurangi 4.800.000. Setelah ditambah dengan pendapatan bunga, wesel tagih dan koreksi biaya listrik, didapatkan hasil sebesar 18.200.000. Kemudian dikurangi dengan biaya admin sebesar 110.000 diambil dari soal poin D, cek kosong sebesar 8.375.000 diambil dari poin F, dan koreksi PT Selalu Bahagia sebesar 4.500.000 diambil dari poin J. Nah, poin J ini case-nya sama dengan poin K yang tadi. Jadi 4.500.000 ini didapatkan dari selisih 5 juta dikurangi 500 sama dengan 4.500.000. Nah, dari hasil awal tadi dikurangi dengan 12.985.000 didapatkan hasil saldo kas menurut perusahaan yang disesuaikan sebesar 123.841.000. Nah, selanjutnya kita kerjakan jurnal penyesuaian. Yang pertama, biaya administrasi bank diambil dari soal poin D. Penulisan jurnalnya biaya administrasi bank di debit 110.000, kas di kredit 110.000. Yang kedua, pendapatan jasa giro bank diambil dari soal poin E, kas di debit sebesar 3.500.000, pendapatan bunga atau giro di kredit 3.500.000. Yang ketiga, cek kosong diambil dari soal poin F, penulisan jurnalnya piutang dagang di debit 8.375.000, kas di kredit 8.375.000. Yang keempat, penagihan piutang wesel diambil dari soal poin E, kas di debit 11.100.000, piutang wesel di kredit 11.100.000. Selanjutnya ada koreksi selalu bahagia diambil dari soal poin J, hutang dagang di debit 4.500.000, kas di kredit 4.500.000. Nah, dalam jurnal koreksi selalu bahagia ditulis selisih dari 5 juta dikurangi 500.000. Selanjutnya ada koreksi biaya listrik diambil dari soal poin K. Penulisan jurnalnya kas di debit 3.600.000, biaya listrik di kredit 3.600.000. Nah, pada jurnal ini didapatkan 3.600.000 asalnya dari selisih 8.400.000 dikurangi 4.800.000. Nah, selanjutnya kita juga harus melampirkan perhitungan membuat jurnal koreksi dari jurnal koreksi biaya listrik dan koreksi PT Selalu Bahagia. Nah, yang pertama kita bahas dulu jurnal koreksi biaya listrik yang diambil dari soal poin K. Perusahaan telah melakukan kesalahan catat membayar biaya listrik 4.800.000 keliru dicatat 8.400.000. Nah, ada yang pertama jurnal salah. Ini ditulis angka yang salah. Angka yang salah yaitu kan 8.400.000. Maka penyusunan jurnalnya biaya listrik di debit 8.400.000, kas di kredit 8.400.000. Selanjutnya jurnal balik, yaitu jurnal yang salah tadi dibalik.
Jadi penulisan jurnalnya kas didebet 8.400.000, biaya listrik dikredit 8.400.000. Selanjutnya ada jurnal benar, yaitu penulisan angka yang benar, yaitu 4.800.000. Penulisan jurnalnya biaya listrik didebet 4.800.000 dan kas dikredit 4.800.000. Yang terakhir ada jurnal koreksi, yaitu penggabungan jurnal balik dan jurnal benar. Nah, pada jurnal koreksi ini ditulis selisih dari 8.400.000 dikurangi 4.800.000, hasilnya 3.600.000. Penulisan jurnalnya kas didebet 3.600.000, biaya listrik dikredit 3.600.000. Selanjutnya kita bahas perhitungan membuat jurnal koreksi PT Bahagia Selalu yang diambil dari soal poin C. Sama, ada jurnal salah, jurnal balik, dan jurnal benar, dan juga jurnal koreksi. Jurnal salah ditulis angka yang salah, penulisan jurnalnya hutang dagang didebet 500.000, kas dikredit 500.000. Jurnal balik, kas didebet 500.000, hutang dagang dikredit 500.000. Dan jurnal benar ditulis angka yang benar, yaitu 5 juta. Penulisan jurnalnya hutang dagang 5 juta, kas dikredit 5 juta. Selanjutnya ada jurnal koreksi, yaitu penggabungan dari jurnal balik dan jurnal benar. Penulisannya ditulis selisih dari 5 juta dikurangi 500.000. Penulisan jurnalnya yaitu hutang dagang didebet 4.500.000 dan kas dikredit 4.500.000. Nah, soal nomor 1 sudah selesai, lanjut kita ke soal nomor 2. Soal nomor 2, piutang dagang dan piutang wesel berbunga. Berikut ini sebagian dari transaksi PT Barokah yang terjadi selama tahun 2021. Tanggal 7 April dijual barang 600 juta pada PT ABC, termin pembayaran 2/10 N/60. Tanggal 14 April diterima pelunasan dari PT ABC. Lihat tanggal 7 April. Tanggal 25 April dijual barang dagangan senilai 900 juta, kredit pada PT Rido. 25 Mei diterima wesel tagih dari PT Rido 900 juta, bunga 10% setahun, jangka waktu 7 bulan. 25 Juli PT Barokah mendiskontokan wesel ke bank dengan diskonto 12% setahun. 25 Desember pada tanggal jatuh tempo PT Rido tidak bisa melunasi ke bank. Perusahaan terpaksa melunasinya ditambah biaya tagih sebesar 2 juta. Nah, diminta poin A jurnal untuk mencatat transaksi tersebut di atas. B, bila ada tanggal jatuh tempo, PT Rido dapat melunasi ke bank. Bagaimana jurnal yang harus dibuat PT Barokah untuk mencatat transaksi tersebut? Nah, pada nomor 2 ini soal saya tampilkan di bagian atas dan jawabannya di bagian bawah ya, untuk mempermudah pemahaman kita. Nah, yang pertama kita harus membuat jurnal transaksinya. Dari soal, yaitu dari tanggal 7 April, 14 April, 25 April, 25 Mei, dimasukkan ke jurnal transaksinya. Nah, penulisan jurnalnya yaitu tanggal 7 April, piutang dagang didebet 600 juta, penjualan dikredit 600 juta. Tanggal 14 April, kas didebet 588 juta, potongan tunai penjualan didebet 12 juta, piutang dagang dikredit 600.000. Nah, pada jurnal tanggal 14 April masih dalam masa potongan tunai. Tanggal 25 April, piutang dagang didebet 900 juta, penjualan dikredit 900 juta. Tanggal 25 Mei, piutang wesel didebet 900 juta, piutang dagang dikredit 900 juta. Nah, karena pada tanggal 7 April, PT ABC termin pembayaran 2/10 N/60, ada syarat penjualannya nih, artinya kurang dari 10 hari perusahaan dapat melunasi hutang. Maka terdapat potongan penjualan sebesar 2%.
Jadi pada tanggal 14 April ditambah jurnal potongan tunai penjualan 12 juta asalnya dari 600 juta dikali 2%. Selanjutnya kita menghitung nilai jatuh tempo piutang wesel. Yang pertama menghitung tanggal jatuh tempo piutang wesel. Caranya tanggal pembuatan wesel ditambah umur wesel, yaitu 25 Mei ditambah 7 bulan sama dengan 25 Desember 2021. Setelah kita ketemu tanggalnya, kita menghitung nilai jatuh temponya. Nilai jatuh tempo untuk piutang wesel berbunga sama dengan nilai nominal ditambah bunga wesel. Nilai nominalnya yaitu 900 juta dan bunga wesel didapatkan dari 900 juta dikali jangka waktunya yaitu 7 bulan, ditulis 7/12 kali persenan bunganya yaitu 10%, ditulis 10/100, hasilnya 52.500.000. Lalu ditambahkan dan didapatkan nilai jatuh tempo sebesar 952.500.000. Nah, pada tanggal 25 Juli PT Barokah mendiskontokan wesel ke bank dengan diskonto 12% setahun. Maka kita harus menghitung hari diskontonya. Hari diskonto itu yaitu hari sejak tanggal penjualan wesel sampai dengan tanggal pelunasannya, yaitu dari 25 Juli sampai tanggal 25 Desember, sama dengan 5 bulan. Setelah kita mendapatkan nilai jatuh tempo piutang wesel dan hari diskonto, selanjutnya kita menghitung kas yang diterima perusahaan pada saat penjualan wesel. Caranya nilai jatuh tempo piutang wesel dikurangi diskontonya. Nilai jatuh tempo piutang wesel tadi 952.500.000. Diskontonya didapatkan dari 952.500.000 dikali hari diskonto tadi 5 bulan. Jadi ditulis 5/12 dikali persenan diskontonya yaitu 12%, didapatkan 47.625.000. Selanjutnya dikurangi didapatkan kas yang diterima sebesar 904.875.000. Selanjutnya kita tulis jurnalnya. Penulisan jurnalnya yaitu kas didebet 904.875.000, biaya bunga didebet 47.625.000, piutang wesel dikredit 900 juta, pendapatan bunga dikredit 52.500. Nah, inilah jurnal pendiskontoan wesel. Nah, pada tanggal 25 Desember, piutang wesel jatuh tempo karena PT Rido tidak bisa melunasi ke bank. Maka perusahaan yaitu PT Barokah yang harus melunasi ke bank. Sehingga kita harus mencari nilai pelunasannya dengan cara nilai jatuh tempo sebesar 952.500.000 ditambah dengan dendanya yaitu 2 juta. Didapatkan hasil 957.500.000. Selanjutnya kita tulis jurnalnya yaitu piutang dagang didebet 957.500.000 di nomor soal 2 poin B kita tadi disuruh membuat jurnal yang harus dibuat PT Barokah. Nah, kita sudah menjawab pada tanggal jatuh tempo PT Rido dapat A. melunasi ke bank. Namun ketika PT Rido dapat melunasi ke bank, PT Barokah tidak perlu membuat jurnal apapun. Jadi untuk jawaban yang poin B kita bisa menulis seperti yang sudah tertulis di sini. Nomor 2 sudah selesai, lanjut kita ke pembahasan nomor 3. Berikut ini adalah persediaan pembelian penjualan PT Sabar selama bulan Januari tahun 2022. Tanggal 1 persediaan awal 400 unit 9.000, tanggal 2 pembelian 800 unit 10.000, tanggal 7 penjualan 600 unit 15.000, tanggal 10 penjualan 400 unit 15.000, tanggal 15 pembelian 900 unit 11.000, tanggal 18 pembelian 700 unit 12.000, tanggal 20 penjualan 600 unit 15.000, dan tanggal 30 penjualan 500 unit 15.000. Diminta menghitung nilai persediaan akhir HPP laba kotor dengan metode FIFO, LIFO, average.
Nah, untuk mempermudah pemahaman kita, aku tampilkan jawaban di bagian kiri dan poin-poin soalnya di bagian kanan. Nah, untuk menjawab soal nomor 3, kita harus menghitung barang tersedia untuk dijual terlebih dahulu. Caranya kita menjumlahkan unit per tanggalnya dari tanggal 1, 2, 15, 18 dan juga hasil kali unit dikali nilainya di masing-masing tanggal dijumlahkan sehingga didapatkan jumlah barang tersedia untuk dijual sebanyak 2.800 kilo dengan harga 33.500.000. Nah, selanjutnya kita menghitung unit persediaan akhir. Tadi kan kita sudah ketemu jumlah barang tersedia untuk dijual sebanyak 2.800 kilo. Nah, hasil itu dikurangi dengan total penjualannya di tanggal 7, 10, 20, dan 30, yaitu sebanyak 2.100. 2.800 dikurangi 2.100, akhirnya didapatkan persediaan akhir sejumlah 700 kilo. Nah, selanjutnya kita menghitung nilai persediaan akhir dengan metode fisik. Ada 3 metode, yaitu metode FIFO, LIFO, dan metode rata-rata tertimbang. Bedanya metode FIFO dengan LIFO yaitu kalau FIFO kita nanti mengambil dari tanggal pembelian yang terakhir, yaitu tanggal 18. Tapi untuk LIFO yaitu diambil dari tanggal pembelian paling awal, yaitu tanggal 2. Langsung aja kita eksekusi ya untuk metode FIFO, yaitu first in first out, masuk pertama keluar pertama. Tadi kan ketemu jumlah persediaan akhir 700 kilo nih. Kita masuk ke barang pembelian di pembelian terakhir tanggal 18, yaitu 700 dikali 12.000 didapatkan 8.400.000. Jadi jumlah persediaan akhir dengan metode FIFO yaitu senilai 8.400.000. Selanjutnya metode LIFO, last in first out, atau masuk terakhir keluar pertama atau MTKP, diambil dari pembelian yang awal tanggal 2. Jadi barang dari saldo awal 400 kilo dikali 9.000 hasilnya 3.600 dijumlahkan dengan barang pembelian awal tadi 300 kilo dikali 10.000 hasilnya 3 juta. Nah, unitnya ditambah jadi 700 kilo dan hasilnya ditambah jadi 6.600.000. Jadi jumlah persediaan akhir dengan metode LIFO yaitu 1.600 kg senilai 6.600.000. Selanjutnya kita menghitung dengan metode rata-rata tertimbang. Kita ketahui dulu tadi jumlah persediaan akhir 700 kilo dan jumlah barang tersedia untuk dijual 2.800 kilo sebesar 33.500.000. Dilihat dari jawaban poin A. Nah, untuk menghitung jumlah persediaan akhir dengan metode rata-rata tertimbang, caranya yaitu jumlah persediaan akhir dikali dengan harga pokok rata-rata. Nah, harga pokok rata-rata ini cara menghitungnya yaitu jumlah barang tersedia dibagi dengan banyaknya unit yaitu 2.800. Didapatkan hasil 11.964,29. Jadi, untuk jumlah persediaan akhir dengan metode rata-rata tertimbang yaitu 700 kilo dikali 11.964,29 sama dengan 8.375.003 rupiah. Selanjutnya, kita akan menghitung harga pokok penjualan atau HPP dan laba kotor. Yang pertama, kita mencari harga pokok penjualan terlebih dahulu di setiap metode, yaitu metode FIFO, LIFO, dan metode rata-rata.
Caranya sama di setiap metode, yaitu barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan jumlah persediaan akhir di setiap metode. Untuk metode Vivo, HPP-nya didapatkan 25.100.000. Untuk metode Livo didapatkan 26.900.000 dan untuk metode rata-rata didapatkan 25.124.997. Selanjutnya kita akan mencari laba kotor. Nah, untuk mencari laba kotor ini caranya dengan jumlah penjualan total dikurangi HPP yang sudah diketahui tadi. Nah, untuk mencari jumlah penjualan total, kita menjumlah unit penjualan di tanggal 7, 10, 20, 30, kemudian total unitnya dikali dengan harga penjualannya tadi yaitu 15.000. Hasilnya yaitu 31.500.000. Nah, sehingga laba kotor di metode Vivo didapatkan Rp6.400.000, metode Livo Rp4.600.000, metode rata-rata Rp6.375.003. Nah, itu dia pembahasan soal-soal latihan untuk ujian tengah semester. Semoga dapat dipahami. Apabila ada yang masih dipertanyakan, bisa ditulis di kolom komentar atau kontak sosial media Hema Manajemen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.